Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode keempat DaVinci Resolve 17. Di episode kali ini kita akan sharing mengenai basic dari 3D DaVinci Resolve 17. Ya, masih di Page Fusion tentunya. Nah, contohnya itu seperti di awal tadi, atau kita ulangi lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini ada planet seperti Saturnus dan ada teks 3D juga. Oke, gimana cara buatnya? Ini basic aja ya guys ya. Jadi yang pertama seperti biasa di Fusion Composition kita masukin. Fusion Composition bisa didapat di Effect Library, Effect ya, Fusion Composition. Terus kita atur durasinya. Kalau kalian belum nonton episode yang sebelumnya, saya saranin tonton dulu ya guys ya. Ini akan kita hide, tekan aja D. Ya, kita akan ke Fusion. Pastikan playheadnya di antara Fusion yang ini, dan kita ke Fusion Page. Nah, ini dia tampilan awalnya. Saya akan atur dulu. Ini akan saya kecilin spline ya. Oke, seperti biasa di situ pertama-tama kita akan mengatur organizer dari Fusion kita. Kita masukin nodes background seperti ini. Background ini saya akan jadikan thumbnail utama di media out seperti itu. Saya akan seleksi mereka berdua, kontrol spasi, UND, add ya. Kalau kalian nggak tahu yang ini seperti apa, ini saya jelasinnya di episode kedua ya guys ya. Jadi saya saranin tonton dulu episode sebelumnya. Di sini saya akan tahan Alt, tekan underlay-nya F2, dan saya akan rename timeline utamanya ya. Oke. Saya akan ganti warnanya biar lebih menarik. Klik kanan, set color orange misalnya. Oke, yang pertama-tama kita akan ke 3D dulu. Nah, untuk masukin elemen-elemen 3D, di situ basic node-nya itu ada di paling kanan ini guys ya, 3D. Nah, ada di sini nih. Ya, jadi yang pertama kita masukin adalah render 3D. Nah, kita masukin seperti ini. Di atasnya saya mengorganisirnya di atas timeline utama seperti ini. Nah, render ini untuk ngerender macam-macam 3D kita, elemen 3D kita. Terus yang kedua kita masukin adalah merge 3D ini. Nah, kita letakin aja di sini ya, di samping kiri dari render 3D. Terus kita masukin kamera 3D ya, ini kamera 3D. Saya biasanya letakin di bawah seperti ini. Nah, ini node basic dari 3D kita. Terus ini akan saya sambungin kamera ini ke merge 3D. Merge 3D akan saya masukin ke render 3D. Oke, jadi di sini saya akan men-setting ada dua view ya. Misalnya ini satu view monitor, saya akan klik di sini menjadi dua ya, seperti itu. Nah, render 3D akan saya jadikan view kedua. Kita bisa drag ini terus ke monitor seperti ini ya, saya read aja. Atau bisa, nah, dan di merge 3D ini kita akan jadikan sebelah kiri ya, merge 3D kita bisa tekan 1 ya untuk monitor 1, atau drag juga bisa seperti itu. Nah, jadi ada seperti ini, ada render 3D dan merge 3D. Nah, jadi di merge 3D ini seperti penglihatan dunia 3 dimensi kita seperti itu. Dan ini ada kameranya. Kalau kita lepasin kameranya, maka kameranya nggak akan kelihatan di merge 3D ya. Jadi saya ini merge kamera, masukin di merge 3D biar kelihatan kamera seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan navigasi di merge 3D ini, dunia 3 dimensi. Jadi yang pertama itu tahan scroll mouse atau tahan middle mouse kalian, kita tahan dan kita drag seret-seret seperti ini, akan bisa kelihatan seperti itu ya. Nah, tergeser seperti itu. Dan jika kita tahan alt dan kita geser lagi middle mouse, kita tahan middle mouse. Nah, nanti kita bisa merotasi seperti ini guys. Oke, rotasi dunianya seperti itu. Dan jika kita scroll mouse atas, dia akan ke atas, scroll mouse bawah, dia akan ke bawah. Dan jika kita tahan control dan kita scroll mouse atas, nah, dia akan ngezoom. Scroll mouse ke bawah, dia akan zoom out seperti itu ya. Nah, seperti itu. Tahan alt untuk rotasi seperti ini, dan tahan juga middle mouse-nya. Oke, itu aja basicnya. Terus kita akan, seperti kata saya, 3D itu ada di sebelah kanan basicnya. Jadi misalnya kita
mau masukin dunia 2 dimensi nih ya, misalnya saya masukin background, saya masukin ke merge 3D itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini masih 2 dimensi, sedangkan yang ini 3 dimensi, beda dunia, nggak bisa dimasukin jadinya. Nah, agar elemen 2 dimensi ini bisa masuk ke elemen 3 dimensi, itu kita memerlukan nodes yang namanya image plane 3D. Nah, yang ini guys ya. Jadi misalnya kita seret, kita masukin ini ke sini, tes. Nah, terus yang backgroundnya ini kita masukin ke image plane 3D, tab. Terus yang image plane 3D kita baru masukin ke merge. Apa yang terjadi di situ, ada background hitam kita seperti itu yang merupakan 2 dimensi ya guys ya, 2 dimensi. Nah, tapi kenapa di render 3D-nya itu kosong ya, transparan seperti itu? Karena kameranya itu melebihi ya guys ya. Kalian bisa lihat tuh muka kameranya itu lewat dari background kita. Jadi misalnya kameranya kita seleksi, terus kita ke inspektor, di situ ada transform, di situ ada translation Z. Nah, kita bisa pahami dulu translasi di sini. Jadi di sini ada warna hijau, merah, terus biru. Yang hijau itu atas bawah itu punya Y ya, navigasi Y. Yang merah itu X dan yang biru itu Z. Kalian bisa lihat di sini ada perspektif ya, Y, X, Z. Jadi misalnya Z-nya itu kita mundurin, kanan seperti itu. Nah, kalian bisa lihat kameranya akan maju mundur seperti itu ya. Nah, ketika kameranya itu di belakang backgroundnya, maka backgroundnya bisa kelihatan seperti itu. Tapi jika kameranya ini terlalu ke depan ya, maka ini nggak akan terlihat di 3D kita ya, nggak akan terrender seperti itu. Itulah fungsi dari kamera ini. Nah, jadi kalian bisa mengatur translasinya nggak hanya dari inspektor ya, kalian bisa langsung dari dunia 3 dimensinya ini, mas 3D-nya ini. Jadi ini kan ada navigasinya nih, nah, kalian bisa langsung geser-geser aja. Tuh, seperti itu ya. Tuh, seperti itu. Nah, untuk ngeresetnya seperti biasa kita ke 3D, translasi, di sini ada reset, kita reset aja. Oke, seperti itu. Terus kalau mau geser yang 2 dimensinya juga bisa ya. Kita seleksi di image plane 3D-nya. Di situ ada transform, ada translasi Z, kita bisa mundurin. Nah, seperti itu. Oke, rotasi juga ada, rotasi kalau Z. Nah, seperti itu. Dan yang lainnya nggak bisa eksperimen aja terlebih dahulu. Oke, untuk sekarang ini saya nggak akan masukin dunia 2 dimensi, jadi saya hapus saja. Oke, kita kembali ke awal. Nah, di sini akan saya masukin, pertama kita akan buat planet Saturnus ya guys ya, seperti planet Saturnus. Nah, di situ kita bisa menggunakan shape 3D. Untuk shape 3D di situ ada yang di sini shape 3D, kita masukin aja. Nah, di sini kita nggak perlu image plane 3D ya guys ya, karena ini udah dunia 3 dimensi nih. Jadi misalnya kita langsung masukin ke merge, nah langsung masuk, nggak perlu pakai image. Oke. Nah, kita bisa lihat shape-nya itu warna putih, terus datar dan nggak ada volumenya. Nah, itu kita bisa setting di mana tuh ya, di control, di sini di inspector control. Itu ada shape. Nah, kita bisa ganti, di sini ada banyak. Saya akan pilih sphere. Nah, biarkan lingkaran, tahan kontrol, scroll mouse ke bawah untuk zoom out biar kelihatan seperti itu. Mungkin kameranya akan saya mundurin terlebih dahulu ya. Jadi di seksi kameranya saya akan mundurin 2 kali ya, 2 seperti itu. Nah, ini tetap kotak modelnya karena kita bisa lihat view kameranya itu seperti ini guys. Untuk mengatur view kamera itu di bagian kontrol, di situ ada banyak seperti ini. Kita bisa mainin aja, tapi saya lebih suka default aja, jadi saya nggak usah atur-atur lagi. Jadi lingkaran ini, bola ini akan saya kecilin aja. Jadi saya seleksi transform, di sini data scale kita kurangin dulu, mungkin sekitar 0.2 ya. Oke, 2 seperti itu. Nah, ini warna putih. Untuk ganti warnanya kalian bisa ke material, tapi di sini hanya material warnanya polos aja, jadi satu warna aja, misalnya warna ini. Nah, ini warnanya udah saya, kalau video sebelumnya, episode sebelumnya itu kan warnanya nggak seperti ini ya. Ya, karena saya pernah ke reset komputer saya, jadi ulang dari awal dan paletnya hilang. Nah, jadi kita pakai palet baru aja warna orange seperti ini.
Nah, kalian bisa lihat ini hanya satu warna ya guys ya. Jadi kita nggak bisa kalau mau pakai gradient atau yang sebagainya itu nggak bisa. Oke, gimana caranya supaya bisa? Nah, di situ kita bisa, saya kan reset dulu jadi putih. Kita di sini ada yang namanya node ini yang warna hijau, material. Nah, jadi jika kita masukin sebuah elemen, misalnya yang background ini, saya masukin ke sini, terus backgroundnya ini akan saya masukin ke input material dari shape 3D. Nah, kalian bisa lihat dia akan warna hitam mengikuti backgroundnya itu, backgroundnya warna hitam. Jadi misalnya backgroundnya ini saya akan ganti ke vertikal warna gradient seperti itu. Terus misalnya yang atasnya saya warna yang cerah nih. Terus yang bawahnya warna oranye. Nah, dia akan jadi seperti itu ya guys ya. Jadi bisa gradient. Mungkin saya akan cerahin lebih. Nah, seperti itu ya guys ya. Tuh bisa gradient. Oke, kita bisa lihat warnanya udah beda dari yang sebelumnya. Enggak hanya warna polos ya guys ya. Kalau kalian punya gambar di media pool ya, gambar, tapi di sini saya nggak punya, jadi saya nggak masukin. Kalian bisa masukin juga ke jadiin tekstur untuk bola kita. Tapi itu nggak akan kita bahas sekarang ya, karena ini basic aja, jadi nggak usah ribet-ribet amat. Oke, ini udah. Terus saya akan buat cincinnya. Nah, untuk buat cincinnya itu saya pakai shape 3D juga ya. Saya akan letakin di bawah seperti ini, di atas. Oke, ini organizer saya ya guys. Jadi ada render, merge, kamera di bawah. Untuk elemen-elemen 3D-nya itu ada di sebelah kiri. Oke, seperti itu. Yang di atas nanti kita akan gunain lighting juga ya, tapi kita urus Saturnus kita dulu sebelum lighting. Nah, di situ kita punya shape ini, kita belum masukin ke merge, jadi kita masukin ke merge terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Di shape-nya akan saya ganti ke torus. Nah, dia itu kayak donat seperti itu ya. Nah, di bagian torusnya akan saya kecilin, di bagian sectionnya mungkin poin berapa, 1, dan radiusnya saya juga akan saya kecilin poin 4 mungkin. Ini juga akan saya kecilin lagi. Oke, seperti itu cincinnya. Nah, kalian bisa lihat ini enggak halus ya cincinnya. Kita bisa ke base subdivision, kita bisa tingkatin lagi biar lebih halus. Hacknya juga biar lebih halus ya. Oke. Nah, ini penampakannya kalau di dunia 3 dimensi. Nah, kalau di render modelnya seperti itu karena kameranya maju seperti itu atau pas ke tengah. Jadi hanya kayak 2 dimensi juga modelnya. Nah, di bagian cincinnya mungkin saya akan atur warnanya terlebih dahulu. Saya akan pakai background. Yang ini saya akan ke scan input, material inputnya. Karena warna hitam saya akan ganti ke, nah misalnya kita pakai vertikal kayak yang ini ya, kita vertikal terus warnanya seperti ini. Tuh modelnya rada gimana gitu ya guys ya. Bisa lihat kalau kita pakai gradient vertikal langsung cincinnya itu nggak halus ya, aneh aja gitu ya. Nah, biar nggak seperti ini, misalnya kita nggak ingin seperti ini, kita bisa ganti ke gradient. Saya saranin pakai gradient. Nah, dia modelnya seperti itu. Jadi di sini kita akan buat 3 gradient. Yang pertama paling kiri, yang kedua itu ada di tengah, jadi kita tambahin di tengah seperti ini, dan yang ketiga itu paling kanan. Oke, jadi kita tambahin 1 aja seperti itu. Kalau mau hilangin, tahan dan kita seret ke atas ya guys ya. Tahan, seret ke atas, hilang. Tambahin, tekan aja di antaranya seperti itu. Saya kan di sebelah kiri saya akan pakai yang warna ini mungkin. Yang tengah saya akan pakai warna yang lebih cerah. Yang kanannya juga pakai yang warna ini guys. Yang pertama tadi ya, seperti yang pertama, biar menyatu. Nah, biar menyatu seperti itu ya. Mungkin ini saya lebih cerahin lagi. Oke, seperti itu. Nah, kita udah dapat gradientnya. Terus saya akan mengatur tampilan cincinnya itu jadi ragak terotasi sedikit.
Jadi saya akan shape ini ke transform, rotasi yang kecil ini rotasi X ya guys ya, yang horizontal X. Nah rotasi X saya akan atur seperti ini, mungkin 12 atau 7. Nah seperti itu. Terus jadi kayak lebih kayak Saturnus gitu ya guys sebenarnya. Nah ini udah sip lah Saturnus kita. Selanjutnya saya akan bahas tentang lighting. Nah di lighting itu basicnya dia di bagian kanan dia itu hanya menampilkan satu lighting, yaitu spotlight. Oke, jadi misalnya kita masukin spotlight. Nah untuk lighting biasanya saya letakin di atas merge seperti ini ya guys ya. Terus dari lighting ini saya masukin ke mat 3D dan nggak terjadi apa-apa. Kenapa nggak terjadi apa-apa? Karena di bagian render 3D di bagian lightingnya belum kita enablekan. Nah kita bisa enablekan lighting dan shadow kalau mau juga pakai shadow, ada bayangannya. Jadi ini kenapa hitam semuanya, karena kita bisa lihat lighting kita itu ada di sini ya. Kita ke spotlight, kita ke transform, atau langsung dari sini aja juga bisa. Kita geser ke bawah, ke belakang tuh. Nah ini cahaya kita tuh dia ke sana sep, jadi lightingnya seperti itu. Oke, kita bisa atur-atur mau lightingnya itu munculnya dari mana. Mungkin saya akan ke atasin. Nah di sini ada di bagian transform, di situ ada yang namanya use target guys. Ya enggak, jadi di bagian kalau kita centang use target, nah nanti akan ada target di tengah seperti itu. Jadi misalnya spotlightnya ini kita rotasikan atau geser-geser, dia itu akan mengarah tetap, arahnya itu tetap ke target kita. Nah di bagian target itu juga kita bisa atur translasinya ya guys, X nya tuh seperti itu. Saya akan reset, klik 2 kali aja pada ininya. Nah mungkin saya akan atur cahayanya itu dari mana ya, sini mungkin ya, di sebelah kiri. Oke, seperti ini. Oke, ke bawahin dikit. Nah seperti itu. Untuk mengatur cahaya dari intensitas dan yang lainnya kita bisa ke spotlight, di bagian kontrol di situ ada ininya ya, intensitasnya atau yang lainnya kalian bisa atur-atur aja. Saya juga nggak ngerti ini ya maksudnya apa, tapi kalian geser-geser aja sampai dapat yang kalian suka. Oke, seperti itu. Nah untuk lighting nggak hanya spotlight, kalian bisa pakai pencaharian, kontrol spasi dan ketikin aja kalau kalian tahu lightnya itu namanya apa. Tapi kalau nggak tahu, kita bisa pakai klik kanan, add tool, 3D, light. Nah di sini ada 4 light yang disediain. Tadi itu spotlight, mungkin kita akan pakai ambient light. Nah di ambient lightnya ini kita masukin dulu ke merge 3D juga ya. Nah jadi kalau kita setting ambient light-nya ini nggak ngaruh pada posisi ya guys ya, jadi kita mau atur-atur tuh nggak ngaruh. Jadi di ambient light-nya ini kita hanya bisa atur intensitasnya seperti itu, jadi biar lebih cerah aja gitu. Jadi keseluruhannya itu kena ya guys ya, jadi alam semestanya ini kena semua. Jadi misalnya kita mau lebih cerah sedikit, nah bisa kita cerahin seperti itu. Dan kita bisa lihat di situ ada refleks dari cahaya itu terlalu alay kayaknya. Nah kita bisa atur itu di shape-nya itu. Jadi misalnya shape 3D yang untuk lingkarannya itu, di situ ada spekular. Nah spekularnya itu kita bisa atur intensitasnya tuh biar rada lebih nggak terlalu kinclong ya guys ya. Tuh yang ini juga sama, material spekular karena hindut. Nah seperti itu. Sip, lighting kita udah jadi ya, basic aja bala-bala lightingnya. Terus mungkin saya akan buat Saturnusnya ini agak ke atasan dikit. Jadi misalnya kita bisa aja langsung pakai cara yang ini kita ke atasin, terus yang ini juga kita ke atasin. Tapi itu kayaknya makan waktu ya guys, ya nggak profesional banget karena dua-duanya kita harus ke atasin. Saya akan pakai fitur dari Merge 3D. Jadi misalnya Merge 3D ini kita naikin, nah yang semuanya itu juga ikut naik ya guys. Jadi nggak ada perubahan karena semuanya ini kesambung ke Merge 3D yang ini.
Oke, saya akan undo terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan buat merge 3D baru. Saya akan geser ini ke kiri dikit. Saya akan buat merge 3D yang ini, yang baru. Oke. Nah, terus yang ini akan saya lepas, mereka berdua ini akan saya lepas. Nah, terus yang ini saya akan masukin ke merge 3D yang ini juga ke merge 3D yang ini. Oke. Baru merge 3D yang ini kita masukin ke merge 3D yang ini. Tuh. Nah, jika kita men-setting merge 3D yang ini, kita transform. Nah, jadi planetnya doang yang bergerak, yang lainnya nggak bergerak ya guys ya. Jadi ini hanya akan mempengaruhi mereka berdua ini aja. Oke, seperti itu. Kan saya naikin ke atas dikit, 7 mungkin. Oke, seperti itu. Dan mungkin rotasi dari cincinnya akan saya gedein dikit ya, 10 mungkin. Nah, oke, jadi kelihatan lebih cakep. Nah, kenapa saya katakan sedikit, karena di bawahnya akan saya kasih sedikit teks ya guys ya, jadi ada teks seperti itu. Mungkin sebelum teks saya akan menganimasikan cincinnya. Jadi kan ini kalau kita play ya diam aja ya, nggak ada pergerakan. Nah, kita bisa menggunakan di shape cincin ya, itu saya akan mainin rotasi dari Y-nya ini. Nah, jadi dia akan bergerak seperti itu. Nah, tapi kita bisa mengatur pergerakannya itu pakai expression ya guys ya. Kalau kalian belum tahu apa itu expression, kalian bisa tonton episode ketiga saya sebelumnya itu. Saya akan klik kanan, expression, time, kali 1. Oke, enter. Kenapa saya pakai ini? Nah, saya akan jelasin, kalian bisa tonton episode ketiga saya, oke? Jadi jika kita play, ya dia akan terus bergerak. Ajaib banget. Oke. Nah, oke, itu udah jadi. Terus saya akan ke text 3D. Ini ada teks ya. Kalau teks 3D kita masukin, yang ini saya masukin ke 3D yang ini. Oke, itu nggak ada teksnya karena kita belum tulisan apa-apa. Kita tulisan aja Powo seperti itu. Ya, saya nggak tahu mau tulis apa. Terus kita bisa lihat teksnya itu masih flat ya guys ya, nggak ada volumenya. Nah, untuk biar dia itu lebih terisi, kita bisa ke bawah. Di sini ada extrusion. Extrusionnya itu kalian bisa atur nih, extrusion depth-nya. Nah, kalian bisa lihat itu menjadi ada volumenya ya. Kita akan ambil poin 1 aja, nggak usah banyak-banyak amat. Oke, terus size-nya mungkin saya akan kecilin poin 3 mungkin. Terus saya akan majuin ke bawahin dikit. Oke, teksnya sudah jadi. Terus untuk pewarnaan di situ ada di shading. Nah, di sini ada namanya itu use one material. Jika kita pakai seleksi use one materialnya itu, jika kita di situ ada type-nya, misalnya solid terlebih dahulu. Jika kita ganti warnanya, maka semua warnanya akan seperti warna yang kita pilih ya guys ya. Oke, seperti itu. Tapi jika kita uncheck, nah di situ kalian bisa lihat warna dari teks dan volumenya itu dipisah ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat. Jadi untuk ngatur warna bevelnya, kita bisa lihat ke bawah, di situ nanti akan ada bevel material. Kalau kita centang ini nggak ada namanya itu bevel material. Tapi jika kita uncheck, ada bevel material, di mana bevel materialnya ini colornya bisa kita ganti juga. Oke, jadi ada 2 warna seperti itu. Nah, tapi gimana kalau ini kan hanya solid ya, nggak bisa pakai gradient. Nah, misalnya kita mau pakai gradient juga, gimana caranya? Oke, untuk caranya di situ kita bisa ganti type-nya itu menjadi image. Nanti akan ada muncul input baru yang namanya color image ya di situ. Nah, jadi misalnya kita saya kan reset ke warna putih.
Ini kita masukin background. Misalnya dari background lagi warnanya, terus backgroundnya ini kita masukin ke input color image. Nah, nanti dia akan terapply di situ. Misalnya backgroundnya kita ganti ke vertikal lagi ya. Terus ini warnanya ini, yang ini warnanya ini. Oke, jadi bisa pakai gradient seperti itu. Ajaib banget ya guys ya. Itu juga berlaku untuk bevelnya. Oke, untuk bevel saya nggak usah pakai gradient aja ya, biarin aja warnanya seperti itu. Mungkin untuk bevelnya warnanya sedikit lebih gelap. Nah, seperti itu. Nah, ini teksnya udah jadi, tapi belum ada animasi ya guys ya. Tuh, masih belum ada animasi teksnya. Kita akan buat animasi teksnya juga dengan cara ke teks, klik kanan, follower. Oke, ini udah saya jelasin di episode ketiga juga, jadi saya nggak akan jelasin ini lebih mendalam lagi. Oke, saya akan setting ini seperti ini. Kenapa pakai setting seperti itu? Terus kita ke teks. Saya akan pengenin size-nya mungkin, jadi size 30. Itu gede. Saya nggak akan jelasin detail ya guys ini ya guys ya, karena saya udah jelasin di episode ketiga. Saya akan saya 0. Saya akan ke spline, pastikan show on di selected toolnya nyala. Ctrl A, klik kanan, easy out back kubik ya. Ini saya nggak akan jelasin, saya udah jelasin di episode ketiga. Set. Oke, seperti itu. Teksnya udah size. Kemudian mungkin saya akan perpaduan dengan rotasi juga. Rotasi di bagian mungkin bagian Y. Yang ini saya akan ambil negatif 50 dan yang ini 0. Oke, saya akan uncheck size nya. Kita akan munculin angle Y nya aja. Klik kanan, is dan out back kubik. Kita lihat. Set. Oke, lebih menarik. Yap, udah jadi teks animasinya. Kemudian, nah yang akan saya jelasin lagi itu ada node yang namanya transform 3D. Oke, jadi sebelum kita ke node transform 3D, saya akan copy ini. Pastein di sini karena teksnya ini akan saya masukin lagi ke Mas 3D. Saya akan ganti teksnya doang. Jadi wow. Kemudian posisi teksnya akan saya ubah. Nah, untuk mengubah posisi teks itu kan bisa langsung dari teksnya itu ya, di transform, terus geser-geser seperti itu ya, seperti itu, rotasi. Nah, tapi ada cara yang lebih hebat lagi kalau kita ingin menggeser-geser teks. Saya akan reset nah seperti itu kembali ke awal. Ada namanya transform 3D guys. Di sini nggak kelihatan, di sini nggak ada. Jadi kita bisa masukin dengan cara Ctrl spasi transform 3D yang ini. Kita tulis ada transform. Nah, disitu nanti ada yang namanya transform 3D yang menggambarnya seperti ini. Ya, kita seleksi dan add. Saya akan masukin ini ke teks nya atau teks kedua kita. Saya akan tahan shift, seret ini ke kabelnya. Oke, udah masuk. Nah, jadi setiap kita buat transform 3D, titik tumpuannya itu akan ada di tengah semesta kita tuh. Jadi ini kan semesta nih. Nah, dia itu akan titik tumpuannya itu akan ada di tengah. Jadi, misalnya kita seleksi yang ini, terus kita rotasi Y. Nah, dia itu akan rotasi seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Nah, ajaibnya seperti itu. Nah, jika kita kita langsung rotasi dari yang ini, 3D teksnya ini, kita rotasi Y yang ini. Nah, dia itu titik tumpuannya itu ada di sini guys ya. Karena kita udah pernah menggerakkan translasinya. Jadi titik tumpuannya itu ada di
area teksnya. Tapi jika kita buat, saya akan reset, jika kita buat transform 3D ya yang baru, dia itu akan otomatis titik tumpuannya itu ada di tengah semesta. Jadi jika kita rotasi, nah dia akan jadi seperti itu. Biar lebih jelasnya nanti saya akan contohin juga di kameranya ya. Nah, jadi teks kedua itu saya mau dia ada di sebelah kanan. Jadi akan saya ketikin aja rotasi Y-nya 90. Oke, seperti itu. Terus untuk animasi teks yang kedua, dia itu saya nggak mau munculnya itu dari 0 juga. Ini kan kalau kita play ya, dia itu dari 0 juga animasinya. Saya mau itu dia itu munculnya dari frame ke 50. Oke, jadi kita bisa ke seleksi teksnya itu. Show only selected toolnya nyala ya, pastikan tercentang seperti itu. Kita seleksi teks ini, terus kita pilih ini menu lagi, select all toolnya kita centang. Nah, nanti akan terseleksi seperti itu semua. Terus kita bisa zoom to fit, kelihatan dulu. Terus kita bisa Ctrl A. Nah, bisa terseleksi semua, Ctrl A. Sebenarnya ya Ctrl A ya, Ctrl A. Terus kita spline-nya ini kita gedein dikit ke kiri. Nah, biar muncul seperti ini. In offset atau E offset. Kalau nggak salah ini namanya time sih ya. Ada time, terus di sini ada time offset, kita pilih yang offset seperti itu. Terus ini kan udah kita seleksi ya, pastikan kita Ctrl A, kita seleksi, kita ke offset. Terus disitu kan dari 0 tuh. Nah, kita kan mulainya dari 0, kita maunya 50, jadi kita tekan aja di sini 50. Nanti otomatis semua keyframe yang udah kita buat dia itu akan maju ke 50. Jadi keyframe yang 0 yang kita buat tadi akan ke 50. Frame yang animasi ke 30 dia itu akan menjadi 80, seperti itu ya guys ya. Jadi kita bisa lihat ya, kita mulai dari awal. Kita mulai tuh, ini animasi yang pertama hanya di sini. Teks yang ini belum muncul karena dia munculnya itu akan muncul di frame ke 50. Nah, barulah di frame 50 baru muncul. Oke, seperti itu ya. Jadi kita seleksi dulu semuanya. Terus pastikan offset ya, offset, dan kita bisa atur. Kalau mau dikurangkan tinggal kita kasih negatif. Terus misalnya negatif 10. Tuh animasinya keyframe-nya akan mundur 10 frame. Oke, saya akan Ctrl Z untuk undo di 50 seperti itu. Oke, untuk animasi teksnya juga udah, teks yang kedua selesai. Selanjutnya kita akan ke kamera nih. Oke, kita akan kecilin lagi spline-nya. Nah, di bagian kamera, di situ kita akan masukin lagi fitur transform 3D. Nah, kenapa? Karena di sini di bagian kameranya saya akan buat kamera nah ini mutar guys ya, merotasi. Jadi misalnya kita kameranya ini kita pakai transform, terus kita langsung rotasi Y. Nah, kameranya itu titik tumpuannya itu ada di sini guys. Jadi misalnya kita rotasi, tuh yang terrotasi itu tumpuannya ada di sini. Nah, seperti itu ya, kita nggak mau seperti itu. Jadi kita bisa gunain fitur transform 3D lagi, Ctrl spasi transform, pilih yang transform 3D, add. Nah, ini udah nyambung ya. Di bagian transform 3D otomatis titik tumpuannya itu ada di tengah semesta. Jadi misalnya di bagian transform 3D nya itu rotasinya Y nya saya mainin, tuh dia akan rotasi seperti itu ya guys ya. Kameranya lebih menarik lagi rotasinya. Oke, semoga memaham. Terus jadi jika saya mau dia ini akan terrotasi di frame ke 30. Oke, jadi saya akan aktifin keyframe-nya. Dan ke frame 70 yaitu ada di 90 value-nya. Oke, di sebelah kanan. Jadi akan terlihat teks yang kedua. Dan saya akan mainin spline-nya Ctrl A S. Saya akan pakai fitur T. Tekan T di keyboard akan muncul easy in dan easy out. Ini saya jelasin di episode kedua kalau nggak salah ya. Terus saya lock ini biar sama value-nya. Saya akan geser ini biar lebih ada kurvanya itu lebih kuat lagi, 70 ya mungkin.
70. Oke, kita play ya, set. Nah, dari sini dia akan geser, set. Nah, oke, di sini kenapa gelap? Ya, karena cahayanya itu dari mana nih cahayanya? Nah, ya, cahayanya dari sini, jadi teks yang ini kurang dapat cahaya. Jadi kalau mau buat cahaya baru, kita bisa pakai lens baru, spotlightnya itu kita duplikat dan letakin aja di sebelah sininya ya, biar ini juga dapat cahaya. Tapi karena kita mau buat kayak alam semesta, jadi ada sebagian yang kena cahaya, sebagian lagi kurang cahayanya. Jadi mungkin biar ini lebih terangnya dikit, kita bisa atur di ambient light-nya aja, mungkin 0.5 ya, tuh biar lebih kerasa terangnya. Jadi ini lebih terang lagi ya, set seperti itu. Dan putar. Nah, seperti itu. Yang ini bisa kita masukin ke timeline utamanya. Nah, biar dia itu masuk ke timeline utama, ini di render 3D nya ini kita masukin ke sini. Terus otomatis akan buat merge. Dan jika kita view media out, tuh gelap. Kenapa? Karena backgroundnya ini hitam. Kita bisa ganti ke putih misalnya kalau mau pakai putih. Oke, seperti itu. Nah, backgroundnya ini nggak akan terpengaruh oleh kamera ini ya guys ya. Jadi backgroundnya ini ya gini aja. Jadi ini nggak akan terpengaruh. Oke, sip, udah jadi. Jika udah, kita ke edit patch dan tunggu merah-merahnya jadi biru biar peer view-nya lancar. Oke, udah biru, coba kita play. Oke, seperti itu ya, beda dari contohnya, nggak masalah lah. Yang penting udah jadi. Nah, untuk episode selanjutnya akan lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like channel ini ya guys ya, biar semangat. Oke, mungkin ini aja dulu. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.